Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirno Pramuda Wardani. Saya dari SMA N 3 Blitar. Saya dari Jatim A6 kelas 39 Blitar 4. Pada kesempatan ini saya akan melaporkan aksi nyata modul 1.1. Untuk selanjutnya silakan lihat slide saya berikutnya. Saya adalah guru SMA N 3 Kota Blitar. Di sini saya mengajar kelas 11 dan kelas 12 pada bab mata pelajaran matematika wajib dan matematika peminatan. Selain jadi guru mata pelajaran, saya juga menjadi wali kelas, yaitu kelas 12 IPA 1. Sebelum melakukan aksi nyata yang pertama, yaitu pada modul 1.1, langkah pertama yang saya lakukan adalah merefleksi diri. Di sini saya menyadari bahwa ternyata banyak kekeliruan, banyak pemahaman yang salah selama ini tentang cara mengajar saya. Pada kesempatan ini di sini saya menyadari sebelum saya mengenal modul 1.1, saya menggunakan pembelajaran dengan berpusat pada guru. Di sini saya terlalu merendahkan, terlalu menganggap bahwa siswa tidak bisa jika tidak diajarkan. Karena pada pelajaran matematika di sini membutuhkan rumus dan membutuhkan cara bagaimana mengerjakan. Jika tidak diajarkan bagi saya, maka anak-anak tidak akan bisa. Ini adalah perbuatan yang keliru dan merupakan dosa besar saya sebagai guru. Sehingga dengan pembelajaran yang hanya monoton dan berpusat pada guru, ini menyebabkan pembelajaran yang sangat membosankan bagi anak. Anak kadang tertidur ketika saya mengajar, kadang juga bicara sendiri, kadang bermain HP. Ini yang membuat kadang saya harus lebih mawas diri bahwa pembelajaran yang saya laksanakan ada yang tidak berhasil. Sehingga dibutuhkanlah cara perubahan baru, bagaimana cara membuat siswa menjadi tertarik dan pelajaran saya tidak membosankan. Setelah melakukan refleksi diri, maka ada 3 kegiatan yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu merenungi apa nanti akan saya lakukan, kemudian berencana, dan selanjutnya adalah aksi nyata yang saya lakukan sesuai dengan pembelajaran yang sudah saya dapat pada modul 1.1. Langkah pertama saya adalah merenung. Apa yang saya renungi yaitu menentukan aksi apa yang sesuai dengan modul 1.1. Nah, di sini setelah melakukan refleksi, setelah melakukan introspeksi diri, menyadari apa kekurangan yang ada pada diri saya dan apa yang belum saya lakukan, maka di sini akan saya tuliskan pada sebuah rencana. Langkah yang kedua yaitu menyusun rencana. Dalam perencanaan ini, maka yang harus saya siapkan, yang pertama adalah saya membaca lagi tentang modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Bagaimana caranya menuntun siswa, bagaimana kita bisa menjaga serta mengembangkan agar siswa kita dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Setelah memahami modul tersebut dengan baik, maka langkah pertama, karena saya sudah refleksi, introspeksi diri bahwa pembelajaran saya selama ini hanya berpusat pada guru, tidak melibatkan siswa dalam pembelajaran saya, sehingga saya mencari literasi dari internet, bahkan dari diklat-diklat tentang pembelajaran yang berpihak kepada anak. Salah satu caranya yaitu saya berusaha menyusun RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi. Selanjutnya, setelah merencanakan dan membuat RPP, maka saya melaksanakan RPP tersebut. Di sini saya menggunakan metode pembelajaran menggunakan problem based learning, di mana saya menggunakan soal-soal kontekstual yang berhubungan dengan sehari-hari
yang akan diselesaikan dengan matematika. Nah, di sini saya menggunakan pembelajaran yang berpusat pada anak dengan menggunakan model cooperative learning. Di sini saya menggunakan sistem diskusi di mana kelompok kami adalah kelompok yang beragam, yang heterogen, dari kemampuan yang tidak bisa, kemudian setengah bisa, selanjutnya menjadi bisa. Kemudian di situ saling bahu membantu, bekerja sama untuk mengerjakan soal. Dan di situ mereka bersama-sama menyelesaikan masalah dengan secara bergotong royong. Dan jika tidak ada yang tidak bisa, maka mereka akan menanyakan pada kita, karena saya adalah fasilitatornya, sehingga bisa untuk menyiapkan anak-anak dalam belajar. Ini adalah testimoni dari siswa. Rata-rata hampir sebagian besar siswa sangat menyenangi dengan model pembelajaran yang baru saya laksanakan, dengan model diskusi. Karena mereka tidak tertekan, mereka merasa bahagia, dan mereka bisa tanya secara tidak sungkan. Mereka bisa tanya pada temannya yang lebih bisa, dan mereka lebih erat kerjasamanya dan saling gotong royong untuk memecahkan sebuah masalah. Demikian laporan aksi nyata modul 1.1 yang sudah saya lakukan. Semoga materi ini berkesan dan bermanfaat bagi yang melihat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Dan yang terakhir, mohon maaf jika ada perbuatan atau perkataan yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.